sedikit bercerita tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam salah satu nabi-nabi Allah yang Allah utus ke negeri namanya Nainawah. Nainawah ini di wilayah Irak. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, Bapak Ibu sekalian, itu nabi-nabi diutus khusus untuk kaumnya saja. Semua nabi-nabi untuk kaumnya. Jadi tidak ada satupun nabi kecuali Nabi Muhammad SAW yang diutus ya untuk seluruh alam semesta. Jadi seperti contoh Nabi Ibrahim itu punya lokasi dakwah. Lokasi dakwahnya Babilonia di wilayah Irak, kemudian Palestina dan juga Mekah. Nah ini titik lokasinya. Jadi tidak ada lokasi dakwah yang lain. Ada Mesir juga sempat dilewatin dan juga ada Mekah. Nabi Lut, kalau pernah dengar Nabi Lut yang kaumnya melakukan homoseksual, itu ponakannya Nabi Ibrahim. Lokasi dakwanya cuma Jordania saja, di Laut Mati. Nah, yang biasanya dilewatin orang kalau mau ke Palestina gitu ya. Nah ini lokasinya cuma di situ. Nabi Lut tidak punya kewajiban pergi ke Indonesia, pergi ke mana-mana. Lokasinya cuma di situ saja. Makanya sebelum Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi itu sezaman. Nah, kadang-kadang sezaman dan beda lokasi. Ya, seperti Nabi Musa yang kita biasa baca dalam surah Kahfi, sezaman dengan Nabi Khidir beda lokasi. Nah gitu. Jadi masing-masing punya peraturan-peraturan dan syariat itu ya dijalankan. Nah Nabi Yunus juga salah satu nabi yang diutus hanya untuk di satu negeri namanya Nainawah. Satu negeri kecil di wilayah Irak. Ya, kurang lebih jumlah mungkin pada saat itu dalam Al-Quran disebutkan sekitar 100.000 orang yang didakwahi. Jadi kecil sekali sebenarnya jumlahnya umatnya gitu ya. Tapi dia masuk dalam 25 nabi dan rasul yang harus kita tahu kisahnya. Juga beliau termasuk salah satu dari nabi-nabi yang datang dari luar wilayahnya. Nah, jadi ada seperti Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah, diutus di Mekah. Nah gitu kan. Kalau Nabi Yunus berada dari luar negeri Nainawah. Diutus dari luar datang berdakwah di situ. Makanya penolakannya sangat besar dari kaumnya. Tentu kisahnya tidak asing buat kita. Setelah Nabi Yunus SAW masuk ke sana, melihat kaumnya menyembah berhala, didakwahilah. Akad antara Allah dengan para nabi-nabi itu nggak boleh ninggalin lokasi dakwah kecuali ada perintah. Nah, Nabi Yunus ini salah satu nabi yang menjadi pelajaran buat kita. Subhanallah, dia berdakwah setiap hari, tapi kaumnya menolak. Harusnya akadnya nggak boleh tinggalin wilayah tersebut. Tapi beliau setelah berdoa sama Allah, terus belum lihat ada jawaban dari Allah untuk meninggalkan wilayah Nawa. Beliau minta, ya Allah tolong kasih wilayah aku yang lain, yang umatnya bisa menerima dakwah ini. Niatnya baik. Tapi karena Allah belum kasih jawaban, beliau berijtihad, beliau berusaha sendiri. Tinggalkanlah negeri Nainawah. Dan dia bilang sebelum tinggalkan, nanti kalian akan hancur nih. Kalau saya tinggalkan nih, azab Allah bisa datang pada kalian. Pergilah Nabi Yunus alaihissalam, subhanallah, dia ingin mencari lokasi dakwah baru. Dia naik di atas kapal dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kalau dia salah di situ. Tiba-tiba kapalnya dihantam oleh ombak yang yang kuat, yang keras gitu ya, sehingga membuat kapten kapalnya mengatakan kita harus mengurangi beban. Dikeluarkanlah banyak beban masih belum bisa. Kapalnya dianggap masih berat. Maka solusinya harus ada orang yang berkorban. Diundilah nama-nama pada saat itu. Setiap diundi nama Nabi Yunus yang keluar. Nah, sampai 3 kali. Yang pertama diundi keluar nama Nabi Yunus, tapi ternyata orang-orang di kapal itu mengatakan kami tahu ini seorang nabi, jangan dia. Kalau nama selain dia yang keluar kita buang di laut. Tapi di undi yang kedua Nabi Yunus juga keluar. Di undi yang ketiga Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus mengatakan ini sepertinya peringatan dari Allah, hukuman buat saya. Maka beliau pun akhirnya berdiri di pinggir kapal. Begitu beliau loncatkan dirinya ke laut, maka ditelan oleh ikan yang besar, gitu ya. Tapi tidak disebutkan ikannya seperti apa, ikan paus atau ikan yang lain. Intinya ditelan oleh ikan yang besar. Dan ikan ini dalam Al-Quran digambarkan, Allah mengatakan kalau bukan dia termasuk orang yang banyak bertasbih, maksudnya Nabi Yunus alaihissalam, maka dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Berarti menandakan ikan ini termasuk ikan yang langka, ikan yang memang bisa umurnya panjang ya, karena tinggal sampai hari kiamat ini bukan hal yang ringan gitu ya. Atau bisa saja memang Allah khususkan khusus ikan itu saja. Kalau Nabi Yunus masih ada di perutnya, maka dia akan dipertahankan umurnya oleh Allah sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah Maha Kuasa, kita tahu iblis waktu tidak mau sujud pada Nabi Adam, maka disuruh untuk atau dia minta agar Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat, dan Allah kabulkan.
Makanya iblis umurnya panjang sampai menjelang hari kiamat nanti. Dan Nabi Yunus alaihissalam waktu tinggalkan wilayah Ninawah, Bapak Ibu sekalian, wilayah Ninawah ditimpa azab Allah. Tiba-tiba langit menghitam, turun hujan yang deras, bumi pun mengeluarkan airnya. Orang-orang sudah pada ketakutan, mulai berserakan sana sini. Nah, raja mereka atau pimpinan mereka mengatakan, percuma kita tidak usah lari kemana-mana, coba kita pertahankan saja dulu. Maksudnya kita tetap diam di tempat masing-masing dan coba kita mengikuti apa yang Yunus sampaikan, agar kita menyatakan kita beriman kepada Tuhan yang namanya Allah. Karena tidak ada gunanya lari dalam kondisi seperti ini, semua langit gelap, turun hujan yang deras, dari bumi juga keluar air, jadi ini pasti akan tenggelam. Mereka serentak ikutin perintah itu, mereka sujud, lalu mereka mengatakan beriman sama Allah. Tiba-tiba langitnya menjadi terang kembali, berhenti hujan, dan air yang keluar dari bumi pun terserap kembali. Makanya satu-satunya kaum yang Allah mau binasakan di sebelum kita, itu yang selamat cuma kaumnya Nabi Yunus. Yang lain semuanya tidak ada yang selamat. Karena memang pas azab Allah sudah terlihat, mereka segera taubat. Nah, kalau kaum-kaum yang lain tidak, mereka tetap dalam kekufurannya sehingga Allah binasakan. Ada kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, ada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya, ada Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim, ada Fir'aun, kaumnya Nabi Musa. Semua ini Allah binasakan.